Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul sorting. Perkenalkan kelompok kami: Widya Mulia Putri NIM 2025310, Muhammad Juga NIM 2025330, Randy Effendi NIM 202253133, Adinda Bintang Octavia NIM 202253140, Perdana Mi'rajul Falah NIM 202253141, Imam Zaki Arorul Jamal NIM 202253142, Faisal Hidayat NIM 202253143, Farhan Wildan Darmawan NIM 202253147, Muhammad Tegar Juliowi NIM 202253150. Akan menjelaskan tentang sorting. Sorting adalah pengurutan data dalam struktur data, sangat penting untuk data yang bertipe data numerik ataupun karakter. Pengurutan dapat dilakukan secara ascending dan descending. Pengurutan atau sorting adalah proses menyusun kembali data yang sebelumnya telah disusun dengan suatu pola tertentu sehingga tersusun secara teratur menurut aturan tertentu. Contoh: data acak 5, 6, 8, 1, 3, 2, 5, 10, ascending 1, 3, 5, 8, 10, 25, descending 25, 10, 8, 6, 5, 3, 1. Putri akan menjelaskan tentang metode pengurutan data. Pengurutan berdasarkan perbandingan, yaitu bubble sort dan X-chart sort. Pengurutan berdasarkan prioritas, selection sort, dan heap sort. Pengurutan berdasarkan penyisipan dan penjagaan terurut, insertion sort, dan tree sort. Pengurutan berdasarkan pembagian dan penguasaan, quick sort, dan merge sort. Pengurutan berkurang menurun, cell sort. Deklarasi array. Deklarasikan int data 100, int n untuk jumlah data, fungsi untuk tukar dua buah data, void tukar atau int kali a, int kali b, int t sama dengan kali a sama dengan kali b sama dengan t. Menjelaskan bubble sort. Metode sorting termudah diberi nama bubble karena proses pengurutan secara berangsur-angsur, bergerak atau berpindah ke posisinya yang tepat seperti gelembung yang keluar dari sebuah gelas bersoda. Bubble sort mengurutkan data dengan cara membandingkan elemen sekarang dengan elemen berikutnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tegar Juliowi Wicaksana dengan NIM 202253150. Yang kedua, pengurutan descending. Jika elemen sekarang lebih kecil dari elemen berikutnya, maka kedua elemen tersebut ditukar. Algoritma ini seolah-olah menggeser satu persatu elemen dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan tergantung jenis pengurutannya. Ketika suatu proses telah selesai, maka bubble sort akan mengulangi proses demikian seterusnya dari 0 sampai dengan literasi sebanyak n-1. Kapan berhentinya? Bubble sort berhenti jika seluruh array telah diperiksa dan tidak ada pertukaran lagi yang bisa dilakukan serta capai perurutan yang telah diinginkan. Kemudian ada bubble sort ketiga, yaitu proses di mana proses 1 ini diurutkan dari kecil ke besar, dan kemudian proses kedua 3 dan 8 tidak ditukar karena 8 lebih besar, jadi dilanjutkan di bawahnya. Proses ketiga, pengurutan berhenti di 8 di 22 karena 2 dan 3 sudah terurut, dan proses 4 tidak ada penukaran 10-15 karena 15 lebih besar daripada 10, seperti proses kedua tadi. Proses kelima adalah proses selesainya di mana pengurutan 22 ke 15 yang terakhir. Kemudian dalam Java algoritma atau proses ke-6, dalam program di atas mendefinisikan kelas bubble sort. Di dalam kelas tersebut terdapat metode bubble sort yang menerima parameter array, yaitu diurutkan menggunakan algoritma bubble sorting. Variabel n digunakan untuk menyimpan panjang array. Pada blok for pertama terdapat
dua perulangan for. Perulangan pertama digunakan untuk melakukan iterasi melalui elemen-elemen yang belum terurut dalam array. Perulangan kedua digunakan untuk membandingkan pasangan elemen tetangga dan menukar posisi jika elemen di sebelah kiri lebih besar. Di dalam perulangan kedua, jika ditemukan pasangan elemen yang perlu ditukar, dilakukan pertukaran posisi menggunakan variabel sementara atau temp. Dalam metode main, kita mendefinisikan array data yang merupakan data awal sebelum diurutkan. Array tersebut dicetak menggunakan pernyataan sistem out_println sebelum diurutkan. Setelah itu, kita memanggil metode bubblesort untuk pengurutan data. Setelah pengurutan selesai, data yang terurut dicetak kembali menggunakan pernyataan sistem out_println. Dalam contoh di atas, data awal adalah 64, 34, 25, 12, 22, 11, 90. Setelah menjalankan metode bubblesort, data akan menjadi terurut yaitu 11, 12, 22, 25, 34, 64, 90 yang merupakan hasil dari pengurutan menggunakan algoritma bubble sorting. Perkenalkan, nama saya Perdana Melcin Falah dengan NIM 5.2253.141 atau berdasarkan extensor dalam sorting. Extensor sangat mirip dengan bubblesort. Banyak mengatakan bubblesort sama dengan extensor, tetapi ada perbedaan. Perbedaannya itu dalam hal bagaimana membandingkan antar elemen-elemennya. Extensor itu membandingkan satu elemen dengan elemen-elemennya dalam array tersebut dan melakukan pertukaran elemen jika perlu. Jadi ada elemen yang selalu menjadi elemen pusat atau pivot. Sedangkan bubblesort akan membandingkan elemen pertama dan atau terakhir dengan elemen sebelum atau sesudahnya. Kemudian elemen tersebut akan menjadi pusat atau pivot untuk dibandingkan dengan elemen sebelum atau sesudahnya lagi, begitu seterusnya. Contoh extensor. Dalam proses 1, pivotnya itu 84, 84, 84, 86, 94, 94. Dalam array ke-4 itu 84 ditukar dengan 86. Kemudian dalam array 5, 94 ditukar dengan 86. Dalam proses 2 itu dicari yang terbesar. Kemudian yang terbesar 94. Dan yang satu yang terakhir karena kan itu sama. Terus pivot kedua atau pusatnya itu 69, 76, 76 itu tetap ditukar 69 ditukar dengan 76. Kemudian 69 itu 76 ditukar dengan 84, 84 ditukar dengan 86, kemudian 91. Proses 3 itu 91 adalah nilai paling besar. Terus pivotnya, jadinya pivotnya itu 69, 76 itu 69 itu ditukar dengan 76, kemudian 76 ditukar dengan 84, 84 ditukar dengan 86, dan nilai terbesar adalah 86. Dalam proses 4, pivotnya itu 69, 69 ditukar dengan 76, 76 ditukar dengan 84, dan nilai terbesarnya adalah 84. Terus proses kelima, pivotnya jadinya 69, kemudian 69 ditukar dengan 76. Prosedur extensions. Void extend underscore short dalam kurung buka for dalam kurung in i sama dengan 0, titik koma i kurang dari n min 1, titik koma
I plus plus. Kurung buka for in J sama dengan I plus 1 titik koma J lebih kurang dari N titik koma J plus plus. Dalam kurung if dalam kurung buka if data dalam kurung data I kurang dari data J. Terus di bawahnya tukar dalam kurung dan data I, dan data J. Titik koma kurang tutup. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya.